mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita menyanyikan Kidung Pasaman Jawi angka 1 sang doso pitu kangge nyawisaken diri nampi wedaring sabda. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula cumawis ing manah samaka ing
Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini dari Kitab Bilangan pasal 22 ayat 15 sampai 35. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Zifor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelananyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu.
Demikianlah sabda Tuhan, berbagi setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Bileam. Bileam adalah pengkhotbah yang membangkitkan semangat penuh dengan roh. Ia nabi berbakat dan tahu bagaimana harus berdoa. Ia bahkan rindu ke surga sesudah mati. Tetapi tidak kesampaian, sebab ia gagal menempuh jalan Allah dan tidak mendapat berkat-Nya. Bileam merupakan peringatan bagi kita, supaya kita jangan mengindahkan pemberian kalau tidak mengandung karunia. Jangan terus-menerus berdoa supaya mengetahui kehendak Allah setelah kehendak-Nya itu dijelaskan. Jangan keras kepala melakukan kemauan sendiri apabila seekor keledai pun dapat menunjukkan kebodohan kita. Dan janganlah kemudian marah kepada keledai yang mau menyadarkan kita. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan bersama. Janganlah menggembar-gemborkan kemuliaan Allah di depan umum, tetapi diam-diam selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Waspadalah, supaya jangan terperosok ke dalam kekeliruan Bileam. Ingat, fatalnya kekeliruan itu. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur syafaat dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, tak kurang-kurangnya Tuhan menginspirasi dan memotivasi kami melalui sabda-Mu. Sabda-Mu sungguh menjadi benih, sabda, rema bagi kami, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bila kami senantiasa rindu untuk dengar-dengaran apa yang dimaksud kehendak-Mu untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk Salatiga dan kota-kota sekitarnya. Kami terus bermohon akan belas kasih-Mu ya Tuhan, dan Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, Engkau mengulurkan penyertaan-Mu, Engkau mengulurkan hikmat berkat-Mu, sehingga dunia ini, bangsa Indonesia, kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya boleh dimampukan untuk menghadapi pandemi virus corona maupun bencana-bencana yang masih terjadi di negeri ini. Kami terus memandang kepada karya Allah yang agung. Kami terus meyakini Allah Immanuel beserta kami, sehingga dalam situasi apapun kami terus merasakan damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami tidak menjadi ngelokro dan seplah, tapi terus bersemangat di dalam Tuhan. Memberkati setiap upaya-upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah untuk menanggulangi pandemi virus corona maupun bencana-bencana yang terjadi. Mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat negeri ini untuk juga terlibat dalam upaya-upaya pemerintah itu melalui memperhatikan petunjuk instruksi pemerintah maupun melibatkan diri dalam dana daya doa untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati pula gereja-gereja-Mu, baik sebagai organisasi maupun organisme, agar juga terus dipakai oleh Allah untuk menjadi jalan berkat, membagikan damai sejahtera, membagikan sukacita,
membagikan pengharapan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, sehingga mereka menjadi kuat kembali, teguh kembali untuk melangkah di tengah-tengah situasi yang ada. Berkati setiap program kegiatan gerejawi yang wujud dalam pemeliharaan dan kesaksian, sehingga kehadiran gereja tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi jalan berkat yang Tuhan kehendaki. Demikian pula ya Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu. 3 pepantan sudah berbiak dan mengkondisikan diri dalam kehidupan menggereja yang dewasa. Tuhan memberkati dalam proses pemeliharaan dan kesaksian bagi GKJ Kana Pabelan. Demikian pula GKJ Salatiga Timur dan Pepantan Nyamat yang akan melanjutkan tugas pelayanan panggilan Tuhan menyelenggarakan misi di dunia ini. Tuhan juga memberkati umat-Mu dengan segala jerih juang, pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, anak-anak sampai adiuswa, terkhusus pula beredar Kristen. Terus Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki. Dan dengan apa yang kulimpahkan itu, kami juga semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Terima kasih ya Allah untuk apa yang Kau anugerahkan. Bagian kami untuk terus percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan kebutuhan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah ungkapan isi hati kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita bersama arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.